Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar persamaan linear ya. Apa sih persamaan linear itu? Persamaan linear adalah sebuah persamaan aljabar yang tiap sukunya mengandung konstanta atau perkalian konstanta dengan variabel tunggal. Persamaan ini dikatakan linear sebab hubungan matematis ini dapat digambarkan sebagai garis lurus dalam sistem koordinat kartesius. Dalam bahasan ini kita hanya membahas sistem persamaan linear dengan 2 variabel dan 3 variabel aja ya. Satu sistem persamaan linear 2 variabel. Sistem persamaan linear 2 variabel adalah sistem persamaan linear yang terdiri dari 2 persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki 2 variabel dan 2 nilai pengubah x atau y yang ekuivalen dengan bentuk umumnya yang mempunyai pasangan terurut XO dan YO. Bentuk umum dari SPLDV yaitu AX plus BY sama dengan C, PX min GY sama dengan R. Sedangkan solusi dari hasil bentuk di atas XO dan YO disebut himpunan penyelesaian. Contoh nih, 3x plus 2y sama dengan 10, 9x min 7y sama dengan 43. Dan himpunan penyelesaiannya adalah xy dan 4 min 1. Cara penyelesaian SPLDV ada 4 metode loh. Yang pertama, metode grafik, yang kedua metode eliminasi, yang ketiga metode substitusi, dan yang keempat metode eliminasi substitusi. Yang pertama yaitu metode grafik. Pada metode grafik ini, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu pertama adalah menentukan grafik garis dari masing-masing persamaan. Kedua, kalian harus menentukan titik potong dari kedua garis. Nah, titik potong dari kedua garis tersebut adalah penyelesaian dari SPLDV. Yang kedua yaitu metode eliminasi. Pada metode eliminasi ini, menentukan penyelesaian dari variabel x dengan cara mengeliminasi variabel y, dan untuk menentukan variabel y dengan cara mengeliminasi variabel x. Metode yang ketiga yaitu metode substitusi. Pada metode substitusi, langkah pertama yang dilakukan adalah mengubah salah satu persamaan menjadi persamaan fungsi, yaitu x sebagai fungsi dari y atau y sebagai fungsi dari x. Kemudian substitusikan x atau y pada persamaan yang lain. Yang keempat yaitu metode eliminasi substitusi. Metode ini adalah gabungan dari metode eliminasi dan substitusi. Pertama, eliminasi salah satu variabel, kemudian penyelesaian dari variabel yang diperoleh disubstitusikan pada salah satu persamaan. Yang kedua yaitu sistem persamaan linear 3 variabel. Sistem persamaan linear 3 variabel adalah sistem persamaan yang terdiri dari 3 persamaan di mana masing-masing persamaan memiliki 3 variabel. Bentuk umum SPLDV dengan variabel x, y, dan z yaitu A1x plus B1y plus C1z sama dengan D1, A2x plus B2y plus C2z sama dengan D2, A3x plus B3y plus C3z sama dengan D3. Terus cara penyelesaian SPLDV ada 2 metode, yaitu menggunakan metode substitusi dan metode eliminasi. Yang pertama yaitu metode substitusi. Metode substitusi pada SPLDV mempunyai langkah-langkah penyelesaian berikut. Yang pertama, kita harus menentukan persamaan yang memiliki bentuk sederhana. Persamaan dengan bentuk sederhana memiliki koefisien 1 atau 0. Yang kedua, nyatakan salah satu variabel dalam bentuk 2 variabel lain. Contohnya, variabel x dinyatakan dalam variabel y atau z. Ketiga, substitusikan nilai variabel yang diperoleh pada langkah kedua ke persamaan lain yang ada di SPLDV sehingga diperoleh sistem persamaan linear 2 variabel. Yang keempat, tentukan penyelesaian SPLDV
yang diperoleh pada langkah ketiga. Yang kelima, tentukan nilai semua variabel yang belum diketahui. Lalu metode eliminasi. Langkah-langkah penyelesaian menggunakan metode eliminasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, amati ketiga persamaan pada SPLTV. Jika ada dua persamaan yang nilai koefisiennya sama pada variabel yang sama, kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Yang kedua, jika tidak ada variabel berkoefisien sama, kalikan kedua persamaan dengan bilangan yang membuat koefisien suatu variabel pada kedua persamaan sama. Kurangkan atau jumlahkan kedua persamaan agar variabel tersebut berkoefisien 0. Yang ketiga, ulangi langkah kedua untuk pasangan persamaan lain. Variabel yang dihilangkan pada langkah ini harus sama dengan variabel yang dihilangkan pada langkah kedua. Yang keempat, setelah diperoleh dua persamaan, baru pada langkah sebelumnya, tentukan himpunan penyelesaian kedua persamaan menggunakan metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Yang kelima, substitusikan nilai dua variabel yang diperoleh pada langkah keempat pada salah satu persamaan SPLTV sehingga diperoleh nilai variabel ketiga.
sekarang menjelaskan contoh penerapan dalam kehidupan nih. Contoh yang pertama yaitu Maliha membeli 3 buah celana dengan harga 225.000, sedangkan Retno membeli 1 buah celana dan 3 buah baju dengan harga 200.000. Berapakah harga satuan celana dan baju tersebut? Penyelesaiannya misal celana kita ganti menjadi X dan baju kita ganti menjadi Y. Pada soal yang di atas diketahui 3 celana yaitu 225.000. Kita ubah menjadi modal matematika yang menjadi 3X sama dengan 225.000 dan 1 celana dan 3 baju sama dengan 200.000. Kita ubah juga menjadi modal matematika yaitu 1X plus 3Y sama dengan 200.000. Harga satuannya yaitu 3X sama dengan 225.000. X sama dengan 225.000 dibagi 3 yang hasilnya X adalah 75.000. Lalu selanjutnya 1X plus 3Y sama dengan 200.000. Karena X tadi sudah ditemukan yaitu 75.000, kita masukkan ke sini yang hasilnya menjadi 1 dikali 75.000 ditambah 2Y sama dengan 200.000. 75.000 plus 2Y sama dengan 200.000, 2Y sama dengan 200.000 sama dengan 75.000, 2Y sama dengan 125.000, Y sama dengan 125.000 dibagi 2, Y sama dengan 62.500. Jadi harga 1 buah celana yaitu 75.000 dan harga 1 buah baju 62.500. Lalu contoh yang kedua, Nabila membeli 1 penggaris, 3 pulpen dan 2 pensil dengan harga 20.000. Adik Nabila membeli 1 penggaris, 2 pulpen dan 1 pensil dengan harga 14.000. Sedangkan saudara Nabila membeli 1 penggaris, 3 pulpen dan 3 pensil dengan harga 24.000. Berapakah harga satuan penggaris, pulpen dan pensil tersebut? Penyelesaiannya, penggaris kita ganti menjadi X, pulpen kita ganti menjadi Y, dan pensil kita ubah menjadi Z. Nah, pada soal di atas tadi diketahui Nabila mempunyai 1 penggaris, 3 pulpen dan 2 pensil yang berharga 25.000. Kita ubah menjadi bentuk matematika yaitu X plus 3Y plus 2Z sama dengan 20.000. Nah, ini adalah persamaan pertama. Yang kedua yaitu adik Nabila membeli 1 penggaris, 2 pulpen, 1 pensil yang berharga 14.000. Kita jadikan juga menjadi persamaan matematika yaitu X plus 2Y plus Z yaitu sama dengan 14.000. Ini persamaan yang kedua. Yang ketiga, saudara Nabila yang mempunyai 1 penggaris, 3 pulpen dan 3 pensil dengan harga 24.000. Lalu kita ubah menjadi model matematika yaitu X plus 3Y plus 3Z sama dengan 24.000. Lalu harga satuannya adalah yaitu X plus 3Y plus 2Z sama dengan 20.000 dikurangi X plus 3Y plus 3Z sama dengan 24.000 yang hasilnya min Z sama dengan min 4.000 atau Z sama dengan 4.000. Lalu X plus 3Y plus 2Z sama dengan 20.000. X plus 3Y plus 2 dikali 4.000 sama dengan 20.000. X plus 3Y plus 8.000 sama dengan 20.000. Lalu X plus 3Y plus 8.000 sama dengan 20.000 dikurangi dengan X plus 2Y plus 4.000 sama dengan 14.000. Lalu hasilnya Y plus 4.000 sama dengan 6.000. Y 6.000 dikurangi 4.000 yang hasilnya Y sama dengan 2.000. X plus 2Y plus Z sama dengan 14.000. X plus 2 dikali 2.000 plus 4.000 sama dengan 14.000. X plus 8.000 plus 4.000 sama dengan 14.000. X sama dengan 14.000 dikurang 12.000. X sama dengan 6.000. Jadi harga 1 penggaris 6.000, 1 pulpen 2.000 dan 1 pensil 4.000.